Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our second meeting, but this is our first material because in the first meeting we just have an introduction section, yeah, an introduction to the English class itself, and also your introduction to your friends. And today we continue our first materials about sentence pattern or sentence structures. Yang dimaksud dengan sentence patterns atau sentence structures di sini adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris tentunya, karena kita belajar bahasa Inggris di sini. Pola kalimat dalam bahasa Inggris itu apa saja? Apakah sama dengan bahasa Indonesia? Yang pertama, coba diingat di dalam bahasa Indonesia, syarat untuk menjadi satu kalimat itu harus ada kata apa dan apa. Apa yang wajib di dalam satu kalimat. Perhatikan, banyak yang salah dengan sentence structure dengan tenses. Tenses itu adalah hal yang berbeda lagi. Tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerjanya sesuai dengan keterangan waktu. Kalau sentence patterns itu pola kalimat. Pola kalimat kebetulan kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama. Syarat wajib dari sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat di dalam bahasa Indonesia. Sama di dalam bahasa Inggris itu juga sama. Predikat itu bisa menggunakan kata kerja yang berupa tindakan, atau bisa menggunakan, kalau dalam bahasa Inggris itu nanti kalau tidak ada kata kerja kita gantikan posisi kata kerjanya dengan to be yang berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Look at this sentence pattern in English. Kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama saja. Setiap kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan verb, atau minimal terdiri dari satu klausa, di mana klausa itu sendiri penyusunnya adalah harus ada subjek dan verb. Kenapa bisa dijelaskan minimal terdiri dari satu klausa? Iya, kalimat bisa juga terdiri dari multiple clauses atau terdiri dari banyak klausa, tapi minimal hanya ada satu klausa, yang berarti hanya terdiri dari satu pasang subjek dan verb. Berdasarkan bentuk kata kerja utamanya, kalimat dibagi menjadi dua, atau di sini penjelasan lebih mudah dipahami. Kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek dan predikat. Berdasarkan jenis predikatnya itu ya dibagi menjadi dua. Ada verbal sentence, kalimat yang kata kerjanya itu berupa verb, just like eat, drink, study, listen, or write, semua kata kerja. Kemudian yang bentuk kedua itu adalah nominal sentence, or disebut juga dengan non-verbal sentence. Di dalam kalimat nominal sentence itu tidak ada yang berupa kata kerja yang seperti makan, tidur, belajar, tapi dia menggunakan to be. To be juga berfungsi sebagai kata kerja. So you have to remember, we use be when there is no verb, when there is no action verb, gitu ya. Jadi ketika benar-benar tidak ada kata kerjanya. Kemudian yang pertama kita masuk ke verbal sentence tadi. Verbal sentence means that there is the verb, ya, dia verbnya selain to be. Jadi benar-benar berupa kata kerja yang berupa tindakan. Oke, pola kalimat verbal, subjek yang diikuti dengan verb selain to be, boleh diikuti objek dan adverb. You have to remember, yang wajibnya tadi apa? Harus ada subjek dan verb. Jadi kalau tidak ada objek, apakah bisa? Bisa. Tapi
Kalau misalnya tidak ada kata kerja atau tidak ada subjek, kalimatnya salah. Kalau objek boleh ada, boleh tidak. Adverb juga. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan ada kata keterangan waktu, adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Ya, sebenarnya ada adverb yang lain tapi dia tidak diletakkan di belakang. Adverb of frequency. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang wajib ada itu adalah subject dan verb, sudah saya jelaskan tadi. Contohnya di sini ada kalimat they buy some new books. Mereka membeli beberapa buku baru. Where is the subject and the verb? Okay, the subject in the first sentence is they. Jadi subjeknya di kalimat pertama itu adalah they. The verb is buy. They buy some new books. Some new books as the object, sebagai objeknya dari kalimat itu. Kemudian number 2, I plant flowers. Subjeknya di sini ada pronoun I, and then plant itu kata kerjanya. So the subject and the verb, flowers as the object. The third sentence, he comes to my house. He as the subject, comes as the verb, to my house as the adverb. Jadi dia subjeknya, datang itu kata kerja, to my house itu adverb. Itu bukan objek ya. Objek itu kalau di dalam bahasa, di dalam kalimat aktif itu adalah sesuatu atau seseorang yang dikenai perbuatan. Ini adalah kalimat aktif. Apa yang disebut dengan kalimat aktif pasif? Kalimat aktif itu adalah ketika subjeknya yang melakukan tindakan, sementara kalimat pasif itu subjeknya itu justru yang dikenai perbuatannya. Nanti kita akan ada pelajaran tentang kalimat pasif dan aktif. Di sini ada catatannya, verb disesuaikan dengan tenses akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Dua pertemuan berikutnya baru mungkin kita akan masuk ke tenses. Tenses itu perubahan bentuk kata kerja, tapi susunan kalimat tetap sama, harus ada subjek dan verb. Nanti di tenses itulah kata kerjanya ini berubah-ubah. Di aspek tenses, kenapa sebagian siswa itu menganggap bahasa Inggris itu susah? Karena adanya tenses ini tadi. Sementara di bahasa Indonesia itu tidak ada aspek tenses. Kan tenses tadi perubahan bentuk kata kerja. Di bahasa Indonesia itu kita melakukan satu tindakan berapa tahun yang lalu, tindakan itu dilakukan sekarang atau berapa tahun yang akan datang, kata kerjanya tidak berubah. Kita hanya ada aspek kata telah, sedang, akan, tapi kata kerjanya tidak berubah. Tidak ada yang ditambah akhiran s, tidak ada yang akhiran id gitu ya. Kata kerjanya tetap saya makan, saya akan makan, saya sudah makan, tetap kata makan. Okay, we continue. Next. Okay. More examples here. You can read by yourself too at home. I visit my grandmother every weekend. I do not visit my grandmother every weekend. This is the negative form ya. Yang bagian keduanya itu adalah kalimat bentuk negatifnya. Do you visit your grandmother every weekend? Itu kalimat interrogatif. Kalimat tanya tapi yang membutuhkan jawaban yes or no. Kalau diawali dengan auxiliary verb, baik itu to be maupun do, auxiliary verb just like do, does, did gitu ya. And then the next example, she waters the flowers every morning. She doesn't water the flowers every morning. Does she water the flowers every morning? So if the answer is yes, yes she does. If the answer is no, no she doesn't. Okay. Next, nominal sentence. Nominal sentence itu tadi adalah kalimat yang dia itu kata kerjanya itu berupa to be karena dia tidak punya yang berupa tindakannya gitu ya. Contohnya umumnya sebelum kita masuk ke penjelasan ini, ketika kita membuat kalimat saya adalah seorang siswa, saya adalah seorang guru. Is there a verb there? Adakah kata kerja di sana? Tidak ada. Jadi
Tapi itu adalah kalimat, saya adalah seorang siswa. Kalau di bahasa Indonesia kita menambahkan kata adalah. Nah, di bahasa Inggris ini kalau kita membuat kalimat yang tidak ada kata kerja, kita langsung menggunakan to be. To be di sini yang saya perkenalkan dulu ini semuanya menggunakan pakai tenses present ya. Present itu to be ada is, ada am, ada are. Nanti berikutnya kalau sudah disesuaikan dengan tenses akan saya jelaskan lagi. To be itu mengikuti pola tensesnya juga karena tadi kan ada penjelasan tenses itu perubahan bentuk kata kerja. Karena di kalimat nominal ini yang jadi kata kerjanya itu adalah be, to be-nya pun bisa berubah-ubah. Bisa jadi was were atau ketika dia future jadi will be gitu ya. Nah, kita lanjut dulu di sini subject verb atau yang berupa to be, maksudnya to be-nya kalau dalam present itu is atau am atau are, kemudian complements. Complements di sini bisa adjective, bisa noun, bisa adverb, yang jelas itu tidak kata kerja. Karena kalau dia kata kerja, kalau dia verb, berarti kalimat itu bukan kalimat nominal. And we may not use be. Sorry. Predikat kalimat bukan kata kerja penuh. Next. Contoh, my mother is a nurse. Ibu saya adalah seorang perawat. There is no verb there. Tidak ada kata kerja di situ, jadi kita menggunakan to be. I am a student. The flowers are beautiful. The children are so happy. Happy is adjective, beautiful is adjective, a student is a noun, a nurse juga noun. Itu yang dimaksud dengan kalimat nominal. Okay? The next example, she is happy. Just like when you say I am happy, saya bahagia. Bahagia is not a verb, it is an adjective. Jadi itu adalah kata sifat. So kita nggak bisa menggunakan nggak bisa I happy, tapi harus I am happy. She is happy. To be-nya wajib karena dia menggantikan posisi kata kerja. Kalimat tadi wajib ada subject dan verb. Ketika dia tidak ada verb, be yang menjadi kata kerjanya. I am hungry. I'm not hungry. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Yes, I am, or no, I am not. Okay. That's all for the explanation. Ini materinya sederhana ya, tapi harus benar-benar dipahami karena next meeting kita akan lanjut lagi materinya. Kita belajar lebih banyak lagi membuat kalimat ini, kemudian nanti baru kita masuk ke tenses. Kalau sudah paham semua atau kalau ada yang kurang paham silakan ditanya di forum yang sudah disediakan di e-learning masing-masing. Okay, I think that's all for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.